mode. Cyber thief, secrets on the road. Virtual threat, keystroke kill. Dan ya, it's me. Ayo mau kenalin, aku Marcel Gebeltan. Aku adalah seorang pembunuh bayaran muda. Aku membangun sebuah perusahaan bernama Mantis Company. Tapi ini bukan kisah aku. Tapi ini tentang Mantis, kakakku. Hai semua, assalamualaikum, welcome back to Marcel Gebeltan. Itu gue tuh bakal review film. Oh yang ngomong, gue mau minta maaf ke orang semua kalau hari ini itu sebenarnya gue tahu hari ini gue tuh ada jadwal film Oktober, dan hari ini itu gue itu bakal bahas film terbaru nanti. Oh iya, kalau kalian tanya kalau soal film Agent Ali Movie 2 dan Conjuring Rights, buat aku itu kesenangan hidup ya. Tapi posternya udah aku buat. Kalau soal Conjuring Rights, ini posternya. Kalau buat ratingnya ini 7,9 alias mediocre buat Conjuring Rights. Sementara kalau buat Agent Ali, ini posternya. Ya buat aku ratingnya 6/10 alias kurang, karena filmnya itu cliffhanger lah ya. Jadi itu aku coba bakal review film Korea action berjudul Mantis. Ya, jadi Mantis ini itu berkisah tentang seorang pembunuh bayaran bernama Han Ul yang diperankan oleh Im Si-won, si pemain Myung-gi. Ya, sebelum itu gue pengen bilang ke orang semua kalau film ini itu dibintangi oleh 3 orang, yaitu 3 orang dari pemain Squid Game. Satunya anak berkacamata, anaknya Nini Kyung-ja lah ya. Apalagi 2 pemain ini itu, pertama Im Si-won alias Myung-gi, kedua Park Yoo-young berperan sebagai Kang No-eul ya. Jadi film ini itu berkisah tentang Han Ul yang udah pasti diperankan oleh Im Si-won. Dan Han Ul ini tuh diculik sebagai Mantis, kan dia itu selalu membunuh orang dengan pisau sabit yang berbentuk seperti ya adalah ya seperti hewan mantis, dan dia ini tuh diculik sebagai Mantis, makanya dia itu selalu dijuluki seperti itu. Bahkan dia ini tuh punya teman masa kecil yang merupakan pembunuh bayaran juga bernama Jae yang diperankan oleh Park Yoo-young. Bahkan mereka ini tuh adalah 2 murid yang setia pada bosnya, tapi mereka ini tuh memutuskan untuk membangun sebuah perusahaan yang dimana Han Ul alias Mantis membangun perusahaan bernama Mantis Company, yang dimana itu adalah perusahaan yang dimana perusahaan itu dibangun untuk orang-orang yang ditargetkan untuk dibunuh. Bahkan Mantis ini itu adalah asin yang lincah dan bahkan lebih lincah daripada Jae. Hingga pada akhirnya mereka ini itu harus menjalankan misi, yaitu membunuh orang satu-satu. Apalagi nih kalau kalian tanya nih, film ini sebenarnya aku tuh udah nonton waktu tanggal 7 September kemarin, tapi sayang banget gitu film ini itu ya masih gagal di otak aku, dan buat aku plotnya bagus, visualnya juara. Kalau ceritanya sih buat aku ya ceritanya biasa aja. Sementara kalau kalian tanya nih, kalau buat film kayak gini buat aku ya vibesnya mirip kayak film, kan pasti tau lah ya, film John Wick. Tapi buat aku ini vibesnya bukan ke arah John Wick, melainkan ke arah film Shadow Stray. Nah kalau buat Shadow Stray ya buat aku filmnya ya kayak tau lah ya. Buat film Shadow Stray aku itu kasih ratingnya buat aku film Shadow Stray 8,9. Terus kalau kan tanya nih, selain Shadow Stray vibesnya mirip kayak gimana ya? Vibesnya ini tuh buat aku ya cuma Shadow Stray doang sih. Tapi buat aku ya buat film assassin yang kayak gini masih gagal. Tapi buat aku film ini tuh kacau banget sih di bagian yang keduanya. Apalagi nih pertarungannya ini tuh buat aku ya masih mentah dan bikin aku kesel gitu. Apalagi ini tuh pertarungannya nggak banyak dan cuma ada di adegan awal dan di adegan akhir, dan aku juga nggak tahu juga sih. Oh yang ngomong-ngomong nih, kalau kalian yang pengen nonton film ini ada di Netflix dan aku saranin kalian nonton film ini. Tapi kalau kalian tanya nih, kalau film ini tuh buat aku pacingnya lambat, dan kalau katanya
final score yang aku kasih buat film ini, ya kasih rating yang kali ya guys ya, aku kasih rating 6/10 alias kurang ya. Kasian banget buat film ini, awalnya gue mau tadi mediocre tapi karena pacingnya lambat dan gue buang aja itu 7 dan gue jadiin 6. Dan film ini masih kalah dengan film Blood Baranaga dan Shadow Stray. Kalau buat Blood Baranaga gue kasih ratingnya itu 8/10, sementara kalau buat Shadow Stray 8/9 lah ya. Dan buat gue ya film ini itu ya buat film Mantis masih kurang karena dikatakan walaupun ini dari kill Bergson atau nggak tau lah ya. Jadi gua saranin kalian nonton film ini kalau kalian pecinta ya kill Bergson lah ya. Jadi ya gitu aja gua hari ini. Dan kalau gua ingetin kalian sekali lagi nih, kalian yang gak suka pacing lambat jangan nonton film ini, apalagi kalau buat film Like Shop ya, series Like Shop lah ya. Dan tenang aja, nanti gue bakal review film Oktober nanti dan November nanti gue bakal review Blue Eye Samurai 2. Tenang aja guys ya. Saudara semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.